Rahayu 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 sagung dumadi para sedulur sedaya pinaringan seger waras bejo donya bejo akhirat. Sedulur-sedulur sedaya, dalam kesempatan video kali ini saya akan membahas tentang penyebab utama duka yang muncul dalam kehidupan kita. Dengan memahami sedulur papat Kalimo Pancer, di mana pusat dari kantor pusat dari sedulur papat kita itu berada dalam otak kita. Dengan memahami pola dan sistem kerja dari sedulur papat, kita bisa mengetahui dan bisa menghindari kemungkinan akan munculnya duka di dalam diri kita. Suka maupun duka dalam hidup adalah suatu hal yang wajar. Seseorang pasti pernah merasakan sukacita, baik yang disebabkan maupun yang tidak memiliki sebab. Sebaliknya, manusia pasti juga pernah mengalami duka cita yang disebabkan oleh beberapa hal pola yang ada di dalam kantor pusat sedulur papat, di mana duka cita ini sewaktu-waktu memang hadir dalam diri kita. Memang wajar dan perlu mengalami duka cita, akan tetapi akan merugikan buat diri kita jika kita terjebak dalam duka, lalu kita terperangkap di dalamnya dan kita masuk dalam lingkaran duka dalam kehidupan kita secara terus menerus, dan kita tidak bisa menjadi manusia yang merdeka. Dalam hal ini, duka itu memiliki akar ataupun pola yang ada di dalam kantor pusat sedulur papat. Saat akar ini dibiarkan tumbuh, niscaya kita akan memetik buah duka. Setidaknya ada 3 akar duka yang akan saya sampaikan secara umumnya yang berpola di dalam kantor pusat sedulur papat, di mana akar duka ini sering tidak disadari, tidak dimengerti, dan tidak diketahui. Pada umumnya justru akar duka ini dipelihara oleh manusia. Yang pertama, akar duka adalah keinginan yang kuat pada sesuatu. Yang kedua, kemelekatan pada sesuatu yang disenangi atau dicintai. Yang ketiga, penghargaan diri. Mari kita uraikan satu demi satu lebih lanjut agar kita bisa mengerti pola kerja dari kantor pusat sedulur papat kita. Dimulai dengan tentang keinginan sebagai akar duka yang paling umum. Memang sewajarnya seseorang memiliki keinginan, termasuk untuk meraih keadaan yang menyenangkan. Hanya saja
Jika keinginan ini tidak dituntun kesadaran murni, pasti membuahkan duka cita. Maka perkara keinginan perlu kita mengerti secara akurat. Raga memiliki berbagai kebutuhan yang saat ditunggangi oleh sedulur papat kita akan memunculkan keinginan. Contohnya pada saat raga membutuhkan minum karena haus, maka pikiran dengan persepsi dan juga dengan preferensinya mengarahkan kita untuk menginginkan segelas es jeruk. Pola ini bisa berkembang menjadi semakin rumit seiring dengan kompleksitas yang ada dalam pikiran kita. Maka seseorang bisa menginginkan banyak hal yang melampaui dari kebutuhannya. Maka duka muncul ketika keinginan ini tidak terpenuhi dan diri tak siap menerima kenyataannya. Dan memang semakin banyak keinginan, semakin sulit untuk memenuhinya. Maka sungguh bijaksana jika seseorang bisa mengendalikan keinginan sehingga semakin jarang mengalami duka akibat tidak terpenuhinya keinginan yang ada di dalam pikiran kita. Sebenarnya tak masalah menikmati berbagai macam kesenangan, baik yang menyenangkan raga maupun jiwa. Wajar juga seseorang menginginkannya. Yang perlu disadari ketika menginginkan berbagai kesenangan itu dan kemudian kecewa atau marah karena tidak terpenuhi, sesungguhnya kita tengah membuat duka bagi diri kita sendiri. Seseorang yang berkesadaran murni justru tak punya banyak keinginan. Ia siap menikmati apa yang ada. Di pikirannya tak banyak beban, tak banyak ambisi, tak banyak obsesi. Tapi saat ada anugerah berupa kesenangan bagi jiwa dan raga, ia bersikap penuh terima kasih dan mampu menikmati semua itu. Berikutnya, duka yang muncul akibat dari kemelekatan. Untuk mengatasi akar duka ini, bukan berarti kita tidak boleh memiliki sesuatu. Kepemilikan itu wajar, dan kita bisa memiliki apapun tanpa melekat padanya. Kemelekatan adalah kondisi jiwa ketika kita takut kehilangan sesuatu yang sudah kita miliki karena terlalu senang dan mencintainya. Saat sesuatu yang kita senangi dan kita cintai itu benar-benar hilang, maka duka pun muncul. Sekali lagi untuk para sedulur-sedulur sedaya, merupakan kewajaran sekaligus bagian dari hukum semesta bahwa seseorang memiliki sesuatu, entah itu rumah, barang, kekasih, atau apapun itu. Kita hanya dituntun untuk tidak terjebak dalam penderitaan akibat kemelekatan.
pada apa yang kita miliki. Derita muncul ketika kita dipenuhi rasa takut, rasa khawatir, dan juga rasa keakuan atau kesombongan di dalam diri kita, di mana rasa khawatir milik kita atau yang sudah kita miliki akan hilang atau pergi dari diri kita. Akar duka ini bisa dipangkas dengan kesadaran bahwa segala keberadaan material yang merupakan milik kita memang tidak akan selamanya bersama kita. Ada waktunya datang dan ada waktunya pergi. Kita hanya sebagai penerima titipan. Kesadaran ini mampu untuk mengatasi kemelekatan bahwa kita hanya dititipi. Saat datang sebagai milik kita, nikmati saja. Saat pergi, ya lepaskan dan ikhlaskan, karena itu bukan milik kita. Inilah sikap memiliki tanpa melekat. Jiwa kita tidak terikat sesuatu di luar dari dirinya yang tidak kekal. Apapun dari luar diri yang menjadi milik kita, sesuai hukum alam, memang pasti akan sirna pada waktunya. Bisa juga kita melekat pada sesuatu yang tidak dimiliki. Objek kemelekatan demikian disebut angan-angan, ilusi yang menjadi tujuan atau obsesi. Ini tentu juga membawa derita. Akar duka berikutnya adalah penghargaan diri. Kita memberi penilaian atau harga pada diri kita sendiri. Saat tidak dinilai atau dihargai sesuai standar kita, maka kita akan marah, kecewa, dan sakit hati. Umumnya hati seseorang terluka saat ada pihak lain yang merendahkan dan menistakan dirinya. Saat luka jiwa ini tetap menganga dan masih bertahta di dalam pikiran kita dan masuk ke hati kita, maka saat itulah duka bersama kita. Akar duka yang satu ini bisa dipangkas dengan memilih untuk tidak memiliki harga diri. Tak usah menilai diri sendiri bahwa nilai pada diri kita begini atau begitu. Anggap saja kita nilainya itu 0 atau kosong atau tak punya harga. Inilah salah satu manifestasi kesadaran suwung. Maka saat ada orang lain mengatakan begini ataupun begitu, kita tidak merasa direndahkan atau dinistakan, karena kita memang sudah rendah dan serendah-rendahnya. Tak ada yang bisa membuat kita lebih rendah lagi. Atau kita pakai metode kebalikannya. Sadari bahwa bagaimanapun kondisi dari tubuh kita, sejatinya di dalamnya ada jiwa yang agung, dan jiwa yang agung ini tetap agung meskipun orang lain merendahkan dan menistakannya. Tak ada kata-kata ataupun tindakan dari orang lain yang bisa meruntuhkan keagungan dari jiwa kita. Merasakan dan juga menikmati bahwa keagungan dalam jiwa kita ini kekal dan abadi.
dan dia tidak tersentuh oleh apapun, dia tidak terpengaruh oleh apapun, dia juga terbebas dari ruang dan waktu. Kesadaran inilah untuk mengatasi duka di dalam diri kita, ataupun menyadari penyebab duka yang muncul dalam diri kita. Semoga wedaran kali ini bisa membantu meringankan, menyadarkan diri sedulur-sedulur dan diri saya sendiri bahwa sumber penderitaan, sumber duka disebabkan oleh diri kita. Maka diri kita perlu menyadari pola dari sistem munculnya penderitaan, dan kita juga mengetahui bagaimana penderitaan ini akan lenyap dari diri kita, dimana itu sudah saya uraikan tadi secara menyeluruh tentang duka yang ada dalam diri kita. Rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi. Selamat kang tinemu seger waras, bejo donya bejo akhirat.